Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di Butuh Sawah Channel. Pada pagi hari ini kembali kami hadir tentunya untuk memberikan informasi seputar budidaya tanaman asollah. Ya, untuk video kali ini kita akan membahas tentang waktu panen daripada tanaman asollah. Ya, pada hari keberapakah tanaman asollah bisa dipanen setelah proses penanaman? Ya, jadi pertanyaan ini akan kita jawab pada video kali ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, saya kembali mengajak kepada sahabat YouTube sekalian yang baru kali ini menemukan channel kami untuk terus mendukung Butuh Sawah Channel dengan cara klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasi. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi tanaman asollah dapat dipanen pada hari keberapa setelah penanaman? Ya, jadi ini sebuah pertanyaan yang akan kita jawab pada video kali ini. Ya, namun sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ya, ada beberapa hal yang menjadi catatan sejak proses penanaman daripada tanaman asollah pertama kalinya. Ya, yang pertama itu adalah bahwa setelah proses penanaman kita melakukan pemupukan kembali pada hari ke-7 setelah proses penanaman. Ya, pemupukannya kita lakukan ya, terutama itu menggunakan pupuk-pupuk organik yang sifatnya padat. Ya. Kemudian yang kedua, pada proses penanaman itu kita menebar bibit asollah atau tanaman asollah itu menutupi sekitar 20% dari luasan permukaan kolam asollah. Ya, kemudian yang ketiga, kita harus melakukan pengadukan media budidaya asollah setiap hari ya, setiap hari setelah proses penanaman pertama kalinya. Ya, apabila ketiga hal ini kita lakukan ya, maka bisa dipastikan bahwa pada hari ke-7 hingga hari ke-10 ya, seluruh media budidaya tanaman asollah kita ya, seluruh permukaan kolam asollah itu akan tertutupi oleh tanaman asollah karena proses perkembangannya begitu cepat. Apabila ketiga hal tadi itu kita lakukan, maka proses perkembangannya bisa tentu jauh lebih cepat ya, lebih maksimal. Jadi pada hari ke-7 hingga ke-10 seluruh permukaan daripada kolam asollah itu sudah tertutupi oleh tanaman asollah. Pada hari ke-12 hingga hari ke-14 ya, seluruh permukaan media budidaya tanaman asollah itu bukan hanya tertutupi oleh tanaman asollah yang telah berkembang ya, namun seluruh permukaan media budidaya tanaman asollah pada saat itu telah tertutupi oleh tanaman asollah dan memiliki ketebalan yang cukup tebal ya. Ya, jadi asollah bukan hanya tumbuh menyebar, tapi asollah juga tumbuh bertumpuk-tumpuk dan berlapis-lapis, sehingga bisa dipastikan bahwa pada hari ke-14 ya, 2 minggu setelah proses penanaman tanaman asollah pada pertama kalinya ya, itu kita bisa melakukan proses pemanenan ya. Jadi begitu singkat ya proses penanaman tanaman asollah hingga bisa dipanen ya. Jadi butuh sekitar 14 hari saja tanaman asollah bisa dipanen setelah proses penanaman. Sahabat YouTube sekalian, ya, jadi di sini kita bisa melihat melalui penjelasan saya bahwa memang tanaman asollah itu memiliki sistem pemeliharaan yang sangat simpel ya, dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga tanaman asollah tersebut bisa kita panen. Ya, dengan catatan tadi bahwa kita harus memperhatikan jumlah tanaman asollah yang kita tanam pada saat awal. Kemudian yang kedua,
kita harus rutin melakukan pemupukan dan juga melakukan proses pengadukan media budidaya tanaman asolla. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi mungkin ini informasi singkat yang bisa kita berikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.